Page 11. Jagat dan air mata biru. Biru sudah nyaman ada di desa Sewu Lintang. Meski ia pun mengakui bahwa rasa lelahnya bukan main, bahkan ia harus rela menambah jam mengajarnya demi kepentingan sang murid. Biru juga semakin kenal dengan banyak orang di sini. Misalnya si Jagat, mas-mas pemuda andalan desa Sewu Lintang yang suka mencari keributan dengan Biru. Namun siapa sangka Jagat yang sering memancing amarah Biru itu jadi seseorang yang sangat paham akan kondisi Biru. Suatu hari karena banyak hal, Biru benar-benar lelah dengan keadaannya. Raganya sakit pun dengan jiwanya. Bahkan rasanya ia ingin kembali saja ke kotanya dan bersembunyi dengan nyaman di balik ketiak sang ibu. Biru kalut hari itu. Semua rasa sakit terkumpul jadi satu dan meledak begitu saja tanpa tahu tempat, dan lagi-lagi Jagatlah orang yang ada di sampingnya, menemaninya mengeluarkan air mata dan beban yang menyesakkan dada. Jagat dan air mata biru. Sabtu pagi, hari yang cukup cerah untuk Biru memulai kegiatan mengajarnya. Handuk dan perlengkapan mandi sudah ada di tangan. Ia hanya perlu menunggu giliran masuk bilik saja. Pagi-pagi begini kamar mandi selalu penuh. Tak ingin kerepotan seperti tempo hari ini Biru memilih pakaian yang lebih simpel dan tidak terlalu formal. Atasan blus warna biru dan celana kain warna putih menjadi pilihannya, ditambah sepatu Converse warna senada yang nyaman. Bagus, pakaiannya hari ini siap dipakai untuk menghadapi situasi apapun, menyeberangi sungai besar sekalipun. Mbak, silakan. Seorang wanita baru keluar dan mempersilakan Biru untuk masuk. Terima kasih, Mbak. Kini ia sudah terbiasa dengan badan perempuannya. Biru tak lagi pusing. Di saat-saat begini ia sudah beradaptasi. Mbak, mau berangkat sekarang? Pak Kades yang tengah menimbang hasil setoran daun teh warga desa bertanya pada Biru yang sudah siap-siap berangkat. Iya Pak, ini mau jalan. Bapak mau minta tolong sebentar bisa? Minta tolong apa Pak? Biasanya hari Sabtu akhir bulan begini kami setor hasil petik teh ini ke pengepul. Nah, sampai sekarang mereka belum datang. Bapak jadi khawatir kalau mereka tidak segera datang hari ini. Daun tehnya jadi turun kualitas. Lalu saya bisa bantu apa Pak? Tolong Dek Nimas pergi ke perbatasan. Bilang sama yang jaga di sana untuk segera pergi ke kota. Bisa ya? Biru menimbang apakah ia sanggup hanya pergi ke perbatasan dan memberitahu seseorang di sana untuk segera pergi ke kota adalah perkara yang mudah. Namun ia tidak tahu jalan menuju perbatasan. Bisa sih Pak, tapi saya belum pernah ke perbatasan. Bapak kasih saya arah-arahnya saja. Oh iya, begini dari tempat Dek Nimas mengajar, jalan ke arah selatan, lalu masuk kebun. Dek Nimas ikuti saja. Jalan setapak sampai ketemu gubuk, lalu jalan lagi ke barat. Kemudian Pak Kades menghentikan penjelasannya dan memahami raut kebingungan si lawan bicaranya. Bingung ya Dek Nimas? Iya Pak, ya sudah gini saja. Dek Nimas minta tolong sama Mas Jagat, nanti pasti diantar. Mas Jagat siapa Pak? Dek Nimas tidak kenal. Biru menggeleng. Mas Jagat itu pemuda desa andalan sini Dek. Biru makin tak paham. Jadi saya bisa ketemu Mas Jagat pemuda andalan desa ini di mana Pak? Pak Kades tertawa mendengar kalimat Biru. Di kebun Dek Nima, jam segini Mas Jagat ada di kebun. Cari saja pemuda yang pakai jaket tebal warna hitam. Jaket tebal Pak? Iya, Mas Jagat gampang kedinginan. Jadi kalau ke kebun pakai jaket. Orang macam apa yang memetik teh mengenakan jaket karena kedinginan? Oh gitu Pak, jadi ini saya langsung ke kebun saja. Iya Dek Nimas, langsung saja ke kebun saja. Maaf ya merepotkan. Aduh gak apa-apa Pak, saya jalan sekarang saja. Kalau gitu permisi ya Pak. Biru memulai langkahnya menuju kebun teh, mencari seseorang bernama Jagat. Kemudian pergi ke perbatasan. Oke, bukan hal yang susah. Begitu sampai ke kebun, ia celingukan mencari pemuda yang dimaksud. Jam 7 pagi tapi kebun masih sepi. Mungkin karena hari ini hari
di mana para petani teh menyetorkan hasil petiknya, jadi mereka tidak pergi ke kebun. Mana sih? Biru masih mencari yang pakai jaket, yang pakai jaket, yang pakai jaket. Oh, dia. Langkahnya terhenti saat melihat seorang pemuda dengan jaket tebalnya tengah menumpuk beberapa keranjang teh. Oh, jadi kamu Jagat? Ia hampir pemuda Jagat itu. Si pemuda menoleh mendengar namanya dipanggil. Pemuda dengan rambut hitam potongan rapi. Di kepalanya ada sebuah tali yang diikatkan di dahinya. Kain khas desa Sewulintang. Pemuda desa yang sering menguji kesabaran Biru di kebun, di sungai, dan dimanapun mereka bertemu. Kenapa? Jawabnya acuh dan kembali pada keranjang-keranjang teh itu. Tiba-tiba Biru ingin membalas perlakuan menyebalkan pemuda ini. Biru menunjukkan menjulurkan tangan kanannya, minta disalami. Kenali, namaku Raya, Jagat dan Raya. Si muda tak menyambut uluran tangan Biru. Yaudah nih, saya disuruh Pak Kades buat nanya perbatasannya di mana. Ada urusan apa ke perbatasan? Mau ngasih tahu yang nimbang teh suruh cepet datang. Jagat tiba-tiba membereskan keranjang-keranjang itu dan menyimpannya di balik pohon teh. Ayo saya antar, nggak mau. Kasih tahu aja lewat mana. Biar saya antar. Ngomong aja jalannya lewat mana, saya antar. Biru geram, pemuda ini keras kepala juga. Ribet banget sih Jagat, tinggal kasih tahu aja yang sopan kamu. Saya ini lebih tua dari kamu. Wow, kamu tahu umur saya. Serem banget. Cepet turun, saya antar. Jagat berjalan menuju sepeda motor tua di bawah. Sedangkan Biru masih berdiam enggan. Cepat turun nih mas. Biru melotot, pemuda ini kenapa tahu identitasnya, maka ia cepat-cepat turun menyusul si pemuda. Sebenarnya nama saya bukan Nimas, tapi ya udah panggil Nimas aja. Biru mengalah daripada debat tak ada habisnya. Lebih baik ia menuruti kemauan mulia Jagat untuk mengantarnya. Jagat menyalakan motor tua warna hitam itu menimbulkan suara yang cukup nyaring. Ayo naik, kalem bos. Sampailah Biru di pos penjaga perbatasan. Ada seorang lelaki akhir 30 tahun di sana sedang duduk berjaga mengamati kegiatan apapun yang terjadi di perbatasan. Pak, iya, cari siapa mbak? Jagat mengekor di belakang Biru begitu selesai menstandar sepeda motornya. Loh, Mas Jagat? Iya Pak Anwar. Jagat menyapa dengan senyum ramah. Biru baru tahu pemuda ini bisa tersenyum ramah pada orang lain. Pak, saya dimintai tolong sama Pak Kades buat kasih tahu Bapak agar pergi ke kota, ketemu sama orang yang ambil teh. Suruh cepat datang, tehnya keburu jelek. Biru mengambil alih perhatian Pak Anwar. Loh, mereka belum datang memangnya? Belum Pak, makanya saya disuruh ke sini. Oh siap-siap, kalau begitu Bapak langsung pergi sekarang saja. Iya Pak, biar cepat selesai urusannya. Terima kasih ya Mbak. Nimas Pak, nama saya Nimas. Iya terima kasih ya Mbak Nimas. Sama-sama Pak, permisi ya, permisi Mas Jagat. Pak Anwar segera pergi ke kota dengan motor yang biasa digunakan bergantian dengan warga lain. Ia ngebut menarik gas dalam-dalam agar cepat sampai. Udah ayo kembali. Jagat sudah siap di motor, tapi Biru masih diam di tempat. Ayo, terus ini yang jaga siapa? Nggak usah dijaga, kalau ada orang lewat gimana? Sebenarnya bukan cuma orang aja yang biasa lewat sini. Biru cengok. Terus siapa lagi? Ya bukan orang. Maksud? Di tengah hutan dengan pepohonan super lebat ini, Biru ngeri juga membayangkan kemungkinan siapa-siapa saja atau apa-apa saja makhluk yang dimaksud Jagat. Biarpun jiwa lelakinya tulen, kalau urusan begini Biru ngeri juga. Jadi ia cepat-cepat lari ke boncengan Jagat dan memintanya segera pergi dari tempat itu. Buruan, kenapa kamu? Buruan Jagat. Jagat hanya bisa menertawakan nyali ciut milik si gadis. Ia pikir relawan cantik ini tidak takut apapun. Nyatanya disukui guyonan tentang makhluk tak jelas saja ia sudah lari terbirit-birit. Yang sopan, buruan Mas Jagat. Biru geli sekali harus memanggil Jagat Mas. Kalau bisa ya lebih memilih memanggilnya abang aja. Maaf ya adik-adik, Kak Nimas ada urusan sebentar. Nimas sudah kembali ke pondok tempat ia mengajar. Anak-anak di sana duduk tenang dengan selembar kertas berisi soal yang telah Biru persiapkan sebelum tadi ia pergi ke perbatasan. Matanya bergerak mengabsen siswanya. Masih sama seperti seminggu yang lalu. Bangku si kembar masih kosong. Biru menghela napas berat. Sepertinya kegiatan kunjungan ke rumah si kembar masih harus selalu ia lakukan. Semangat Biru, semangat. Kak Nimas, panggil salah satu siswanya Rahman. Aduh kaget Mat.
Biru memegangi jantungnya yang tiba-tiba berdegup kencang karena kaget oleh panggilan Rahmat. Kenapa Rahmat? Kakak dari mana? Oh, dari perbatasan. Kok sama Mas Jagat? Iya, tadi diantar sama Mas Jagat. Mendengar penuturan Biru, kesembilan anak itu tersenyum menggodanya. Kenapa senyum-senyum gitu kalian, Cie? Situasi macam apa ini? Jiwa lelakinya tidak terima. Anak-anak ini menggodanya. Membayangkan saja Biru sudah geli. Cici, itu sudah selesai belum? Mana sini dikumpul ke depan, kakak mau nilai. Kesembilan bocah itu mendadak panik, buru-buru menyelesaikan deretan soal di kertas masing-masing. Belum kak, tunggu dulu. Kewajiban mengajar anak-anak di pondok sudah rampung. Hari ini ada banyak hal yang dilalui Biru. Jam di pergelangan tangan kirinya menunjukkan pukul 1 siang. Tidak ada tidur siang. Jam 1 siang artinya ia harus segera bergegas menyeberangi sungai menuju rumah si kembar dan mengajar mereka materi yang sama dengan anak-anak di pondok. Entah udah berapa kali hari ini. Semangat Biru, semangat! Mencoba memungkiri kalau raganya mulai kelelahan, Biru terus merapalkan mantra-mantra positif agar raganya terus semangat dan menepis lelah hari ini. Ia susuri jalan satu-satunya menuju rumah si kembar dengan senyum mengembang lebar. Kini Biru sudah berpengalaman. Ia membawa sebuah sandal karet di dalam ranselnya. Mengeluarkan sandal itu tepat di pinggir kali dan memakainya. Aman deh sepatutnya. Sukses, Biru berhasil menyeberangi sungai dengan selamat, tanpa gangguan, tanpa basah, tanpa terpeleset, tanpa kehadiran Jagat. Sungai berhasil dilewati, artinya rumah si kembar semakin dekat. Ia percepat langkahnya menuju rumah kayu tempat si ayah, Ayi dan ibunya tinggal. Rumah sederhana yang penuh kasih sayang. Ayah, Ayi, panggil Biru semangat tepat di depan pintu rumah ayah dan Ayi. Kakak! Keduanya muncul dengan senyum merekah. Pintu itu terbuka lebar untuk Biru, menampilkan ruang tamu dengan sebuah meja yang sudah mereka siapkan lengkap dengan buku yang mereka punya. Bahkan kini keduanya sudah rapi dengan pakaian yang lucu. Tidak ada lagi ayah dengan baju penuh keringat karena menjemur teh, dan tidak lagi ada Ayi dengan baju basah kuyup karena mengumpulkan batu kali. Keduanya sudah rapi, tampak begitu siap menerima pelajaran dari Biru hari ini. Membuat hati Biru menghangat tiba-tiba. Kejar kerasnya, pengorbanannya, dan lelahnya mendapat sambutan yang baik, bahkan mendapat balasan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Melihat kedua bocah ini bersiap untuk dirinya saja, hatinya sudah puas. Sesederhana itu seorang Biru. Tak dapat dipungkiri, beberapa hari ini rasanya tubuh Biru digempur habis-habisan. Mulai dari jam mengajarnya yang bertambah 2 kali lipat, sampai kegiatan tambahan membantu beberapa warga dengan daun tehnya. 2 hari terakhir, para warga kewalahan memenuhi permintaan teh dari pengepul. Semua anggota keluarga dikerahkan untuk ikut memanen daun teh. Tak terkecuali Biru, dirinya merasa tak enak jika diam saja di kamar, sementara warga lain tengah sibuk di sekitarnya. Jadi setelah mengajar pergi ke rumah ayah dan Ayi, kemudian Biru ikut memanen daun teh. Panasnya bukan main. Gumam Biru begitu lirih di antara pohon teh yang menyembunyikan separuh badannya. Kini Biru sudah mirip warga lokal. Rambut panjang limas ia ikat tinggi-tinggi agar tak mengganggu. Tak lupa selembar kain ia ikat di dahinya agar poninya tidak menghalangi. Kemudian sebuah kaos polos warna hitam dan celana kain warna hitam melengkapi penampilan berkebunnya siang ini. Pukul 3 sore seharusnya tidak sepanas ini kan? Jadi seharusnya baju warna hitam itu tidak membuatnya kepanasan. Mau melayat kamu? Sebuah suara yang kini mulai ia hafal tiba-tiba muncul mengejutkannya. Tak lain adalah suara si pemuda desa Jagat. Ia mau ikut. Jawabnya penuh kesal. Kalau bukan Biru yang dibuat kesal, ya Biru yang membuat kesal. Dari awal keduanya memang tidak pernah akur, namun keadaan selalu membuat mereka berdua terlibat sebuah interaksi. Ngapain mesti di sini noh, di sana noh, masih banyak yang belum, kata Biru sambil nunjuk-nunjuk. Metik itu harus urut, harus teliti, nggak boleh acak-acakan. Iya, tapi kenapa harus di sini juga? Kan udah ada saya di sini. Dari tadi saya di barisan ini, dari ujung sana. Gantian Jagat yang menunjuk tempat awal, ia memulai memetik di barisan yang sama dengan Biru, namun sisi yang berbeda. Dan semakin keduanya berjalan, maka jarak keduanya akan semakin dekat, hingga akhirnya mereka bertemu titik ini. Terserah.
Biru memutar langkah, bermaksud mencari barisan lain agar tak sebaris lagi dengan pemuda ini. Biru tersandung. Kakinya tak sengaja menyandung sebuah batu besar di bawah sana. Badannya jatuh, ia bertumpu pada ketua lututnya. Sayang sekali ada batu yang lebih tajam bersembunyi di balik tepat di bawah lutut kanannya. Kamu nggak apa-apa? Jagat panik saat darah segar mulai keluar dari balik celana hitam yang robek itu. Tak ingin terlihat lemah, Biru bangkit dan menggeleng. Santai, nggak apa-apa kok, ucapnya santai mencoba menepis fakta bahwa dirinya itu takut darah. Sebagai lelaki, Biru menyimpan fakta ini rapat-rapat karena tak ingin dianggap lemah. Namun kini tak dapat membohongi dirinya sendiri saat melihat darah segar itu. Tubuhnya bereaksi aneh. Ia bergetar berlebihan dan mendadak pusing. Tangannya mencoba meraih apapun yang ia bisa raih. Tangan Jagat yang terul dengan sukarela menjadi pilihan satu-satunya. Nimas, kamu nggak apa-apa? Bruk. Tak ada jawaban. Yang ada badan Biru limbung, jatuh begitu saja di depan Jagat. Pemuda itu panik dan menggendong Biru, membawanya keluar dari kebun. Pak, tolong, ada yang pingsan loh. Dek Nimas itu yang pingsan. Iya Pak, bawa turun Mas ke rumah Mas. Jagat panik namun juga heran. Selama hidup ia tidak pernah sepanik ini. Namun kini hanya melihat seorang gadis pingsan di depannya saja ia panik bukan main. Ia turun dari kebun namun tak ada seorang pun yang mengikutinya. Ini gimana? Nimas tahan ya, Nimas tahan. Ayo bangun. Sampai juga ia di pelataran rumah Pak Kades. Ia membaringkan tubuh itu di atas ranjang bambu yang dianyam di depan rumah. Sedikit mengabaikan norma kesopanan, Jagat masuk ke dalam rumah Pak Kades tanpa permisi. Mencari botol hijau kecil berisi minyak angin. Di mana ya minyak? Ia mencari di laci-laci kecil di ruang tamu namun tak temu. Masuk lebih dalam, sampailah ia ke sebuah kamar yang ia yakini itu adalah kamar Nimas. Ia buka tas kecil milik gadis itu dan tepat ia menemukan sebotol penuh minyak angin yang dicari-cari. Tak membuang waktu, ia bawa minyak itu ke depan. Ia usap ke hidung, kening dan leher si gadis. Gerakan tangannya acak-acakan, bahkan bergetar tak tentu. Jagat begitu panik sampai sebuah lenguhan keluar dari mulut si gadis menandakan ia sudah sadar. Pusing ya, mana lagi yang sakit? Refleks Biru menyentuh lutut kanannya yang masih dialiri darah segar. Iya, diam dulu sahabati. Daripada pingsan lagi, Biru memilih menurut dan menerima segala tindakan pertolongan dari Jagat. Tahan ya, Nimas ya. Biru baru sadar kalau pemuda di depannya itu begitu panik dan telaten dalam mengurus lukanya. Bahkan kedua tangannya bergetar saat membasuh luka itu dengan air dan menutupnya dengan obat merah. Dan terakhir dibalut dengan kapas. Sudah, mana lagi yang sakit? Apa-apaan? Nada bicaranya mendadak berubah begitu lembut dan tatapannya meredup, menatap Biru dengan pandangan khawatir. Oh, Biru baru tahu. Mungkin pemuda ini tertarik dengan Nimas karena sejak awal ia selalu bertingkah menyebalkan padanya. Namun tiba-tiba lembut dan khawatir saat ia terluka. Jujur saja, Biru juga pernah bertingkah begitu saat ia menyukai seorang gadis. Tak ingin Nimas dicap sebagai gadis yang tak tahu berterima kasih, maka Biru ingin mengucapkan rasa terima kasih. Tapi versi Nimas, versi seorang gadis, dan sekali lagi inilah saatnya ia mendalami peran. Terima kasih ya Mas Jagat, ucap Biru dengan nada yang begitu manis. Dan demi apapun, Biru bersumpah saat ini wajah Jagat memerah sampai ke ujung pipi. Lucu sekali Jagat. Dari luar ia terlihat begitu keras, namun jatuh begitu saja saat seorang gadis bersikap lembut padanya. Kalau tidak sedang mendalami peran, ingin rasanya Biru tertawa meledak-ledak tepat di depan wajah Jagat. Keesokan hari setelah tragedi pingsannya, Biru di kebun teh. Pagi-pagi ia sudah mengajar lagi, pergi ke pondok dengan langkah tersiok karena luka di lutut kanannya belum sepenuhnya mengering. Pagi Kak Nimas, sudah siap belajar hari ini? Siap Kak, kita mau belajar apa? Kita belajar bahasa Inggris ya hari ini. Biru berdiri dan kursinya hendak membagikan lembaran materi yang telah disiapkan. Namun langkahnya terhenti saat ngilu itu kembali terasa. Rahmat, bisa tolong bantu kakak? Si anak tertua di kelas itu mengangguk semangat dan pergi ke arah Biru. Tolong dibagi ke teman-teman yang lain ya. Satu anak satu kak. Yup, satu anak satu. Terima kasih Rahmat. Sudah
Kertas sudah terbagi, biru sudah siap dengan segala penjelasannya, dan anak-anak juga sudah siap mendengarkan penjelasan guru mereka. Dan dimulailah pembelajaran pagi ini. Biru menjelaskan sembari melakukan tanya jawab. Anak-anak menjawab, mengerjakan soal, kemudian dikumpulkan. Kemudian mendengarkan lagi penjelasan materi dari biru dan pulang. Seperti biasanya, semuanya berjalan seperti biasanya. Bangku ayah Ayi juga kosong seperti biasanya. Bukankah kita akan lebih cepat bosan bila mendalami sesuatu dengan pola yang sama? Entah dapat angin dari mana, biru mulai merasa seperti itu. Semua hal yang ia lalui setiap hari mulai terasa monoton yang menyesakkan. Ia tahu tak seharusnya ia merasa begitu. Namun jujur senyum penuh semangat itu kini jarang terlihat di wajahnya. Yang ada hanya senyum yang dipaksakan agar ia terlihat bersemangat. Setelah anak-anak berpamitan pulang, ia membersihkan sisa-sisa keributan di sana. Biasanya biru membersihkan potongan-potongan kertas itu dengan senyum, sambil membayangkan betapa serunya permainan mereka tadi. Tapi kini senyumnya saja rasanya sulit. Senyum saja rasanya sulit. Yang ada ya hanya meringis sakit, menahan sakit di lutut kanannya. Ya Allah, gini banget. Rasa ngilu di lutut kanan itu seolah menjalar ke seluruh bagian tubuh. Kini badan biru rasanya remuk, bahkan semalam ia tidak bisa tidur dengan nyaman. Oke, semangat biru masih ada rumah ayah Ayi. Bibirnya mengucap semangat, tapi sungguh tak ada sisa semangat sedikit pun dalam dirinya. Ayo kaki, baik kita jalan lagi, tolong kerja samanya ya. Biru menepuk-nepuk kakinya berharap kondisinya membaik. Ia bangkit dan melangkah. Langkah pertama masih belum terasa. Langkah kedua ngilu mulai menyapa, dan langkah-langkah selanjutnya yang bisa Biru lakukan ada mengabaikan rasa sakitnya dan tetap melanjutkan perjalanan. Sakit banget ya Allah. Sejujurnya Biru tak ingin mengeluh, namun ini sudah di luar kesanggupannya. Mungkin karena sedang ada di tubuh seorang gadis, Biru jadi merasa badannya sedikit lebih lemah dibanding biasanya. Enggak boleh lembek. Beberapa langkah lagi, ia akan sampai di tepi sungai. Hanya perlu menyeberang sungai. Berjalan beberapa kilo lagi dan ia akan sampai di rumah sekembar. Oke, bagus, sekarang tinggal nyeberang. Ia gulung celana kainnya setinggi-tingginya agar tidak basah. Semakin tinggi semakin dekat pula gulungan itu dengan luka di lutut kanan Biru. Oke, segini saja cukup. Ia turun gulungan itu menjadi tepat di bawah lutut. Ya Allah ibu, ngilu banget ini. Saat-saat begini ia sangat merutuki dirinya sendiri yang malah mengingat sang ibu. Ibu adalah sosok yang paling Biru hormati dan sayangi di dunia ini. Tempatnya berkeluh kesah, tempatnya menangis saat ia sedih. Bahkan Biru tak malu-malu bermanja pada ibunya saat ia sedih. Bertingkah seperti bayi kecil yang ringkih dan minta dilindungi oleh tangan hangat ibu. Bu! Air mata Biru tanpa sadar lolos begitu saja. Ia sangat ingin memeluk sang ibu saat ini, mengadu bagaimana rasa lelahnya telah mengalahkannya. Bu, Biru capek. Biru ambruk tepat di tepi sungai. Ia bersimpuh di atas tanah basah pinggir kali, membiarkan air tanah itu merembes ke kain-kain pakainya. Lututnya lemas pun raganya. Siang-siang begini menangis di pinggir kali sungguh bukan hal Biru bayangkan sebelumnya. Biru menahan isakan yang hendak keluar tanpa permisi itu. Ia malu. Seharusnya ia tak menangis dan mengeluh begini saat mengerjakan tanggung jawabnya. Nimas, sebuah tangan besar menangkup kedua pipinya. Wajah Ayu Nimas dibuat banjir air mata karena hati sedih Biru. Untung saja ada jagat yang entah datang dari mana dan menangkap wajahnya menyembunyikan raut sedih itu dari orang lain. Jagat. Biru malu. Ia malu ketawa menangis begini. Maka ia singkirkan tangan besar itu, namun tak berhasil. Tenaga Jagat terlalu kuat sehingga tangan itu masih betah di sana. Capek ya? Tanya Jagat begitu lembut, seolah pemuda itu paham dengan keadaan Biru, yang mana membuat tangis Biru makin pecah. Sudahlah, ia tak ingin menutup-nutupi lagi. Lagi pula Jagat ini seperti tidak punya niat buruk padanya. Jadi siang itu Biru nangis sejadi-jadinya di depan Jagat. Ia mengesampingkan rasa malu. Toh yang Jagat tahu ia seorang gadis, jadi tidak kelihatan lemah, bukan? Jika seorang gadis yang menangis